Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 orang meninggal dunia dalam kecelakaan di kawasan Dieng, Batang. Terkenal dengan kerajinan payung, warga Klaten gelar lomba lukis payung. Berjalan kaki sejauh 1 kilometer, warga Brebes mengarak tumpeng dan hasil bumi dalam tradisi adat Ratiban. Meski memiliki keterbatasan fisik, seorang difabel di Temanggung tetap gigih mencari nafkah. Ia berjualan pernak-pernik kemerdekaan di pinggir jalan. Meski berpanas-panasan, Dadang telah menjadi pahlawan bagi keluarganya. Tepat di pinggir jalan, nampak berjejer bendera hingga perlengkapan menyambut Agustusan. Ini adalah lapak Dadang, seorang difabel di Temanggung yang mencari peruntungan di bulan kemerdekaan Indonesia. Ia menata semua barang dagangannya agar terlihat dan dilirik warga yang melintas. Pria 45 tahun ini memilih tetap berusaha mencari uang dengan memanfaatkan momen. Tak soal besar kecil pemasukan, yang penting bisa menghidupi keluarga. Tetap semangat aja kalau kita mah. Soalnya kan kalau misalkan cari duit itu dikit, besar itu dia harus tetap semangat, Pak. Ya kalau kita kalau saya tuh nggak mau, ya nanti istri sama anakku harus makan apa. Namun untuk bisa berjualan di zaman sekarang, Dadan mengaku banyak pesaing. Salah satunya penjualan secara online atau e-commerce yang bisa memasang harga miring sehingga membuat pedagang lain sulit bersaing. Kendala penjualannya sekarang itu karena ada online. Online itu ya boleh sih jualan, tapi kita kan harganya harus sama, istilahnya beda dikit lah, jangan terlalu menjolok. Kalau lagi sepi, jangankan 100 ribu juga, ya enggak. Ya kalau misalkan dibilang cukup sih, ya bisa. Dibilang enggak ya enggak, soalnya penghasilan segitu ya gimana ya, susah lah. Dicukupi bisa, kalau nggak dicukupin juga gimana. Ada beragam pernak-pernik 17-an yang ia jual, seperti bendera, umbul-umbul, kranit, hingga background. Harganya pun beragam tergantung ukurannya, mulai dari Rp10.000 hingga Rp150.000. Salah satu pembeli mengaku datang ke tempat Dadang karena harganya yang masih terjangkau. Seperti yang lain untuk jiwa nasionalismenya juga bagus untuk menggambarkan kepahlawanannya. Beli bendera mas. Bendera. Ya, Untuk kebutuhan 17 Agustus mas. buat 17 Agustus dipasang di rumah. Kalau harganya sendiri berapa mas? Harga 20.000 masih terjangkau mas. Untuk bendera segini. Keterbatasan fisik yang dialami Dadang terjadi karena penyakit polio yang ia alami saat berusia 5 tahun. Meski begitu, Dadang tetap berjuang dan menjadi pahlawan untuk keluarganya. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Melukis biasanya dilakukan di atas kain kanvas. Lalu bagaimana ya jika media kain kanvas itu diganti dengan payung? Berikut kita akan melihat puluhan anak-anak di Klaten mengikuti lomba lukis payung. Kira-kira sulit gak ya? Payung berwarna putih ini mulai digores kuas dengan berbagai warna cat. Ada yang menggunakan warna oranye, biru, dan hijau yang digunakan untuk melukis daun pohon kelapa. Lomba lukis payung di Juwiring Klaten diikuti puluhan pelajar tingkat SMP dan SMA. Melukis dengan menggunakan media payung tidak semudah yang kita lihat. Pelukis harus benar-benar teliti dengan garis dan tekstur payung. Dilukis di kertas lebih gampang. Kalau di payung? Agak susah karena warnanya sering
apa namanya, sering keluar garis. Panitia sengaja menggunakan media payung karena wilayah Juwiring terkenal dengan kerajinan payungnya. Kriteria penilaian lomba pun berdasarkan kreativitas, kerapihan, dan komposisi warna. Karena di Juwiring sendiri terdapat industri payung khasnya, ciri khasnya, jadi kita mengambil untuk anak-anak bisa nanti berkreativitas dengan menggunakan payung itu sendiri dan juga mengembangkan industri payung yang tersedia di Kecamatan Juwiring. Kriteria penilaian itu ada 3, yang pertama itu ada kreativitas, yang kedua itu ada kerapian, yang ketiga ada komposisi warnanya. Payung lukis yang terbaik nantinya akan dipajang di lingkungan kantor camat setempat. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Warga Brebes menggelar tradisi tahunan tradisi adat Ratiban. Puluhan gunungan tumpeng dan hasil bumi diarak sejauh 1 km dari kantor desa menuju Telaga Ranjeng di kawasan lereng Gunung Slamet. Dengan diiringi suara angklung dan musik tradisional, nasi tumpeng hingga hasil bumi diarak dari kantor desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, menuju objek wisata Telaga Ranjeng Brebes. Arak-arakan ini berjalan menyusuri lereng gunung sejauh 1 km. Tak sedikit dari mereka berhenti karena kelelahan naik turun jalan. Sampai di objek wisata, gunungan dan hasil bumi disambut warga yang sudah tak sabar menyaksikan tradisi tahunan ini. Dan yang paling ditunggu adalah pembagian nasi tumpeng dan hasil bumi. Warga dari tua hingga muda berdesakan untuk bisa membawa pulang sajian dalam yang dibawa arak-arakan. Selain seru, mereka percaya jika berhasil membawa nasi tumpeng atau hasil bumi bisa mendapatkan berkah. Filosofinya itu berkah itu ada ya. Ambilnya itu dekatnya itu ya saya itu bawa yang misalnya satu ya RT 7 bawa satu tapi kan jauh, tapi saya dekatnya dengan RT 4 ya biasanya ambilnya di RT 4 atau di lain daerah lah, lain desa. Kepala Desa Pandansari mengatakan tradisi adat Ratiban ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Ini juga sebagai ajang menjaga silaturahmi. Merupakan satu bentuk rasa syukur masyarakat Desa Pandansari atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah SWT atas melimpahnya dan suburnya tanah yang ada di Pandansari, yaitu melimpah tentang masalah sayur mayurnya, rezeki yang melimpah, dan ungkapan rasa syukur itu kita implementasikan pada momen ini di Festival Budaya Ratiban di 2024 ini. Tradisi lainnya adalah memberikan makanan kepada ikan yang ada di kawasan Telaga Ranjeng. Gelaran tradisi adat Ratiban ini diakhiri dengan acara makan bersama dengan hiburan tarian kolosal dari para pelajar. Rencananya, tahun depan Festival Ratiban akan dikemas lebih meriah dengan menampilkan beragam seni budaya, kuliner, dan produk UMKM. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.